Saudara sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Topik yang kita bahas kali ini adalah perilaku politik Jokowi, gusar, panik, dan takut kalah. Jokowi, seorang presiden yang sudah berkuasa 9 tahun 3 bulan. Sesuai undang-undang, memiliki kekuasaan sangat besar. Menjadi panglima tertinggi atas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemimpin tertinggi dari Badan Intelijen Negara, Kejaksaan Agung, administrator tertinggi atas aparatur sipil negara, kepala pemerintahan, eksekutif yang membawahi seluruh menteri dan badan eksekutif negara, gubernur, bupati, wali kota, kepala desa, dan lurah. Singkatnya, Jokowi memiliki kekuasaan atas pemerintahan eksekutif dan negara. Artinya Jokowi dapat menggerakkan semua kekuatan kekuasaan untuk tujuan tertentu. Proses pemilihan umum yang bermula tahun 2023 hingga bulan Juli 2024, kekuasaan yang diemban oleh Presiden Jokowi sudah tampak nyata ditunjukkan dan diaplikasikan ke publik. Salah satunya adalah menyiapkan dana pemilu melalui Menteri Keuangan dan penetapan tahapan-tahapan pemilu melalui Komisi Pemilihan Umum dan perbantuan TNI Polri untuk membantu keamanan, pengamanan, dan distribusi kelengkapan pemilu dan menjaga keberlangsungan pemilu. Sesuai undang-undang, Presiden Jokowi adalah penanggung jawab pemilu. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya, Presiden dapat menggunakan kekuasaannya secara proporsional dan akuntabel, termasuk menggerakkan lembaga-lembaga eksekutif negara sesuai kebutuhan proporsional dan rasional. Namun Presiden Jokowi diharuskan oleh undang-undang untuk menjaga netralitas dan pemilu berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sayang sekali, menurut para pengamat dan analisis politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya, dan beberapa aktivis, akademisi, mahasiswa, partai politik, bahwa Presiden Jokowi telah banyak melakukan kekeliruan dan penyimpangan atas undang-undang. Dengan kata lain, bahwa Jokowi tidak netral, menggerakkan kekuasaan untuk mendukung paslon capres-cawapres tertentu
dalam hal ini pasangan calon 02, yaitu Prabowo Gibran. Di lain pihak, Jokowi juga menggerakkan kekuasaan untuk mengintervensi, mengintimidasi, memobilisasi dengan menggunakan kekerasan untuk paslon capres, cawapres yang lain. Dalam hal ini paslon 01 dan 03. Bahkan banyak fakta dan data menunjukkan penyimpangan undang-undang dan penggunaan kekuasaan yang tidak proporsional dan rasional. Di tengah berbagai kecurangan, intimidasi, kekerasan, dan penyimpangan undang-undang dan aturan, dan keberpihakan Jokowi kepada paslon Prabowo Gibran, perilaku politik Jokowi tampak semakin aktif dan masif. Jokowi meningkatkan anggaran untuk bansos, BLT, PKH, tunjangan beras secara ugal-ugalan, yang kesemuanya menggunakan APBN. Biasanya penyerahan dilakukan oleh Kementerian Sosial. Namun kali ini Jokowi memindahkannya ke sebuah badan yang disebut dengan Badan Pangan Nasional. Dan setiap penyerahan bansos, BLT dan PKH ataupun tunjangan beras, Jokowi yang menyerahkan langsung, dan sumber dana dari bantuan sosial tersebut tidak disebutkan dari APBN, melainkan dari Jokowi. Ini jelas tidak fair dan mengelabui rakyat. Sebab penyerahan bansos kepada rakyat yang membutuhkan adalah keputusan undang-undang yang telah disetujui oleh DPR dan Presiden. Ini tentu saja tujuannya mengkapitalisasi suara dukungan untuk Prabowo dan Gibran. Juga Jokowi menggerakkan survei-survei untuk tetap mempertahankan kepuasan masyarakat kepada pemerintahan Jokowi, sekaligus untuk mengangkat elektabilitas Prabowo Gibran agar tetap dalam peringkat teratas. Ini adalah satu bentuk penggiringan opini pemilih agar memilih Prabowo Gibran dan bisa menang satu putaran. Perilaku politik Jokowi yang lain ialah bertindak menjadi juru bicara KPU atas terdapatnya kejanggalan pengiriman kertas suara yang tercoblos ke Taiwan. Mestinya kejadian ini yang memberi penjelasan
adalah ketua KPU, namun diambil alih oleh Jokowi. Dan pada saat yang sama, Bawaslu diam saja atas kejadian tersebut. Juga Bawaslu tidak memberi komentar apa-apa atas pengiriman gelap kotak suara di Gunung Sitoli, Nias, termasuk kesalahan alat simulasi di Banten yang hanya memuat 2 kotak suara, yaitu paslon 01 dan 02. Padahal paslon yang ikut kontestasi adalah 3. Dalam hal ini nomor urut 03, yaitu pasangan Ganjar Mahfud. Intinya, segala upaya penyimpangan kekuasaan dan penyalahgunaan kekuasaan dilakukan oleh Jokowi untuk memenangkan Prabowo Gibran satu putaran. Namun, upaya-upaya tersebut tampaknya belum berhasil. Itu menjadi alasan membuat perilaku politik Jokowi gusar, panik, dan takut kalah. Logikanya, bila segala upaya sudah ditempuh, survei-survei menunjukkan elektabilitas Prabowo Gibran tinggi dan yakin menang satu putaran, seharusnya tidak perlu membuat Jokowi gusar, panik, dan takut kalah. Bukankah sebagai seorang presiden, Jokowi memiliki semua data-data dari berbagai sumber? Jangan-jangan data-data real yang dipegang oleh Jokowi tidak menggambarkan Prabowo Gibran bakal menang satu putaran. Dan jangan-jangan justru Prabowo Gibran tampak kalah sesuai data dipegang Presiden Jokowi. Ini mengkonfirmasi bahwa data-data survei yang disajikan ke publik beberapa bulan terakhir hanya settingan belaka. Jadi wajar bukan bahwa Jokowi gusar, panik, dan takut kalah? Seperti dikatakan oleh Saifullah Patah, Jokowi pasca lengser dari jabatannya pada 20 Oktober 2024 hanya memiliki beberapa pilihan. Kalau Prabowo Gibran menang,
maka Jokowi hanya rugi 1 poin. Kalau Anies Muhaimin menang, maka Jokowi rugi 3 poin. Sedangkan kalau Ganjar Mahfud menang, Jokowi hanya seri atau draw. Mungkin pilihan-pilihan ini dan berdasarkan data real yang dipegang oleh Jokowi yang membuatnya menjadi gusar, panik, dan takut kalah. Sebab bila kekalahan diterima oleh Prabowo Gibran, dimenangkan oleh Anies Muhaimin, maka ada 3 poin yang akan menyebabkan Jokowi rugi besar. Kesimpulannya, penyelamat Jokowi hanyalah pasangan Ganjar Mahfud yang membuatnya bisa lengser dengan tenang dan kembali ke Solo sebagai rakyat biasa. Kekhawatiran Jokowi ini sejalan pula dengan kajian beberapa lembaga survei asing yang menyatakan bahwa pasangan Prabowo Gibran jangankan menang untuk 1 putaran, justru sulit untuk masuk putaran kedua. Ini berarti di dalam putaran kedua, kemungkinan besar yang bertarung adalah Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dengan pasangannya masing-masing. Inilah kajian kita kali ini. Bagaimana menurut Anda? Tolong berikan komentar Anda di kolom komentar. Saudara sekalian, demikian kajian kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Pantau terus PJB Ginting Channel. Mari kita besarkan channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share, serta tekan lonceng notifikasi agar kami tetap dapat mengirimkan video selanjutnya. Terima kasih.